Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali pertamanya aku siaran atau nge-podcast. Oh iya, hari ini hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 jam 20 lebih 25. Ini pertama kalinya aku nge-podcast ya. Tapi sebenarnya aku ini orangnya susah ngomong, jadi kayak apa ya, kayak kagok. Aku kalau ngomong misalnya kalau ngomong dikit tuh kayak cepet gitu, jadi kayak gimana ya, seseorang mahamin gitu. Tapi ya gimana ya, aku harus nge-podcast. Aku mencoba untuk nge-podcast dan ngebahas sesuatu dan sharing sama kalian semuanya. Aku pengen ngebahas tentang yang namanya introvert dan extrovert. Dari sekian banyak orang yang aku perhatikan, aku menemukan keunikan di antara mereka ya. Kenapa sih aku pengen ngebahas ini? Karena aku ini orangnya suka memerhati orang lain, suka melihat tingkah laku orang lain, suka suka misalnya kayak orang lain lewat, aku suka banget memerhati orang lain, memerhati orang itu, dia lagi ngapain, dia kayak gimana, entah kenapa aku suka kayak gitu ya, aneh sih, cuma ya seru sih sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya aku mau bahas ini cuma aku ini bukan dari asalnya jurusan psikolog ya, cuma dari BK. Cuma aku juga pengen sharing ke kalian semuanya tentang apa sih introvert itu, apa sih extrovert itu. Kenapa aku pengen ngebahas tentang introvert dan extrovert ini? Karena aku tuh gemes banget, aku gerem banget sama banyak orang yang menyalahartikan atau banyak konsepsi yang salah mengenai keduanya. I mean that's wrong. Ya nggak sih? Ada kejanggalan yang membuat aku ini pengen beropini tentang tipe kepribadian antara introvert dan extrovert itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita ngebahas tentang introvert, pasti nih ada pertanyaan yang kayak gini nih. Jadi introvert merugikan? Susah punya teman? Apakah mungkin orang introvert bisa sukses? Mungkin aku akan balik tanya ke orang yang ngomong seperti itu, ya nggak sih? Do you really understand what introvert means? Pasti aku bakal bilang, kamu paham nggak sih mengenai introvert itu sendiri? Kan? Itu salah satunya kenapa aku mesti ngomong dan sharing ke teman-teman semua tentang apa sih introvert dan extrovert itu sendiri. Mungkin bisa dibilang ya, orang yang nanya kayak gitu tadi, bisa dibilang ini adalah sebuah judgment. Mengapa? Karena tidak semua mungkin orang paham tentang arti introvert itu sendiri. Kemudian sebagian dari mereka menyalahartikan introvert sebagai orang yang pemalu, nggak berani ngomong, susah bergaul, susah berteman, punya dunianya sendiri, temannya sedikit, dan biasanya orang yang berhubungan dengan komunikasi atau public speaking, introvert is not that. Big no, big no. Kalau misalnya biasanya dikaitkan dengan introvert, orang yang introvert ini biasanya susah ngomong ya. Aku sendiri ngerasain karena aku sendiri orangnya introvert. Tapi bukan berarti orang introvert begitu. Karena menurut aku pribadi, perbedaan utama antara introvert dan extrovert itu bukan dari mereka jago jago ngomong atau enggak, dan bukan dari social skill mereka, tapi lebih ke search of energy atau dari apa namanya, sumber energi mereka. Oke, kita bahas introvert dulu ya. Orang introvert kalau misalnya kalau orang introvert itu misalnya, kalau menurut aku orang introvert itu tipe orang yang misalnya, atau tipe orang yang akan men-charge energi dia ketika dia lagi sendirian di kamar. Ya, tapi bukan berarti mereka orang introvert tidak suka bergaul, bukan berarti orang introvert tidak suka nongkrong, tidak suka jalan-jalan sama temen dan lain-lain. Mereka juga suka aktivitas seperti yang lain. Namun ketika dia capek, mereka perlu pulang ke rumah di kamar sendirian dan do nothing.
Sementara extrovert kebalikannya, bukan berarti orang extrovert itu tidak suka di rumah sendirian. Ada kalanya mereka juga pengen sendirian. Cuma ketika dia ini merasa capek, dia akan cari social skill time. Setelah dia merasa energi dia berkumpul lagi. Jadi perbedaannya ada di search of energy menurut aku ya. Aku bicara kayak gini karena aku ngambil dari sumber yang banyak gitu kan. Kalau misalnya tadi orang introvert itu bukan berarti dia sendirian nggak bisa ngomong, susah bergaul dan lain-lain. Tapi ketika dia capek, dia pasti pulang ke kamar dan dia pengen sendirian. Di situ dia merasa nyaman dan merasa energinya dia ini bertambah. Ya nggak sih? Kalau aku sih begitu karena aku orangnya introvert. Dan sebaliknya, kalau misalnya orang ekstrovert itu ketika dia apa namanya merasa capek, dia akan cari social skill time-nya. Misalnya dia kalau capek, bad mood, dia bakal cari teman yang bisa diajak ngobrol dan sharing tentang dianya gitu. Jadi kalau menurut aku tadi introvert itu mendapatkan kembali energi ketika dia sendirian. Dan sebaliknya, kalau extrovert mendapatkan kembali energi ketika berkumpul bersama teman-temannya. Jadi tidak ada hubungannya walaupun itu introvert atau extrovert, tiba-tiba seperti, iya wajar dong kalau aku pendiam, nggak berani ngomong dan aku susah dimengerti, kan aku introvert. Don't speak that. Dan jangan ngomong seperti itu. Tidak ada alasan semacam itu, ya nggak sih? Jadi jangan buat justification dengan aku introvert, aku tidak bisa dengan hal-hal yang aku sukai berkaitan dengan aku pribadi. Jadi apa namanya, seharusnya harus berpikir ya 2 kali bahkan berulang kali bahwa tidak ada batasan antara introvert dan extrovert. Aku apa namanya, garis bawahi lagi, jangan pernah ngomong kalau misalnya jangan pernah buat tameng kalau misalnya, iya wajar dong kalau aku pendiam, gak berani ngomong dan aku susah dimengerti, kan aku introvert. Please, tidak ada alasan semacam itu ya nggak sih? Jangan pernah ngomong atau membuat alasan di balik kata introvert. Jadi kayak misalnya nih ya, aku pernah tahu. Jadi kalau misalnya orang introvert itu pasti bikin yang namanya justification buat dirinya sendiri. Kalau misalnya aku kan introvert, jadi aku nggak bisa bergaul sama mereka dan lain-lain. Jadi pertanyaannya, kenapa mereka menjudge diri mereka seperti itu? Ya karena mereka tidak membaca apa sih sebenarnya introvert itu. Apa yang kamu pahami tentang introvert? Mereka belum mengerti sebenarnya apa sih arti introvert itu. Kalau misalnya menurut kalian, gimana sih introvert itu? Kalau aku sih gitu ya, karena aku merasakan menjadi seorang tipe kepribadian introvert. Ih, nge-podcast capek juga ya. Ini pertama kalinya aku nge-podcast atau siaran karena sejujurnya aku adalah orang yang susah ngomong. Tapi aku nggak mau ngetameng atau justification diri aku sendiri tentang untuk membuat aku ini introvert. Enggak sih, sebenarnya nggak kayak gitu, cuma emang aku ini orangnya susah ngungkapin gitu kan sebenarnya. Aku susah ngomong di depan. Iya, itu aku banget. Cuma aku kadang berusaha kalau misalnya aku ini harus berpikir gitu loh, misalnya aku ini harus berpikir kalau misalnya aku ini harus memberikan opini ke orang lain kayak gitu. Nah, jadi untuk misalnya untuk introvert tadi, sekali lagi untuk tidak menjadikan itu sebuah pernyataan, tapi jadikan itu sebuah pertanyaan sehingga bisa berusaha untuk improve dari ketidakberaniannya menjadi seorang yang berani, dan tentunya ada usaha yang kuat untuk seperti yang itu. Jadi kalau misalnya kamu introvert dan kamu nggak bisa ngomong kayak aku nih misalnya, tapi aku berusaha untuk gimana sih aku bisa nge-improve diri aku sendiri, gimana sih aku bisa berani
berani ngomong di depan orang lain, bisa beropini di depan orang lain. Nah, makanya untuk berpikir kedua kali, jangan membuat tameng introvert. Tapi harus ada usaha untuk nge-improve diri kamu dari ketidakberaniannya itu menjadi diri kamu yang berani. Itu yang pertama. Oke, kita bahas yang kedua tentang introvert juga. Kenapa dibalik semua orang introvert, khususnya aku nih yang pertama, karena aku juga introvert ya. Tipe introvert ini susah untuk ngomong. Kenapa sih? Kenapa coba? Coba ada yang mau jawab? Jawab di komen ya. Ya memang aku akui, aku juga sih lebih susah ngomong karena aku sendiri juga tipe orang introvert. Jika introvert dan ekstrovert diberi waktu, misalnya nih ya, ketika introvert dan ekstrovert diberi waktu untuk menjawab dalam waktu, misalnya 5 detik, 5 detik, pasti yang akan jawab merespon itu nggak salah sih sebagai seorang introvert. Kenapa sih introvert ketika diberi pertanyaan, misalnya 5 detik, siapa yang pasti jawab duluan? Pasti ekstrovert. Kenapa begitu? Karena cara kerjanya introvert, yang pertama ekstrovert itu dia akan cepat merespon ketika dia mendapatkan informasi, dia akan memproses cepat sehingga akan keluar kalimat yang lebih. Nah, itu ekstrovert ya. Kalau misalnya introvert, jika ada satu informasi yang masuk ke otak dia nih, dia pasti akan memproses dulu dari segi feeling, misalnya empati, simpati, logik, dan lain-lain. Kemudian dia baru bisa mengungkapkan apa yang ada di benaknya. Nah, kalau misalnya introvert gitu ya. Kalau misalnya ekstrovert ini dia langsung ketika mendapatkan informasi tadi, dia akan memproses cepat sehingga dia akan merespon dan mengeluarkan kata-kata yang lebih gitu. Kemudian kalau misalnya introvert itu tadi ya, kalau introvert itu pasti dia ketika dia mendapatkan pertanyaan, dia akan memproses pertanyaan itu dulu. Kemudian dia memproses dari segi feeling, kemudian empati, simpati, logik, dan lain-lain. Kemudian baru bisa mengungkapkan atau merespon pertanyaan itu. Sebenarnya introvert lebih susah untuk ngomong, tapi bukan berarti tidak bisa ngomong. Itu yang pertama. Seperti aku nih, aku kenapa sih susah ngomong? Aku ini lebih suka berpikir dulu sebelum ngomong. Maksudnya kayak seorang introvert ketika dia mendapatkan informasi atau misalnya pertanyaan, dia akan memproses dulu nih, apa sih yang harus ingin diucapkan sebelum ngomong. Nah, gitu. Aku pribadi sih gitu. Kalau aku. Nah, jadi gitu teman-teman, perbedaannya introvert dan extrovert. Jadi kalau misalnya kamu bahas tentang introvert, kamu harus tahu dulu nih, introvert itu kayak gimana. Jangan asal ngomong dulu kayak gimana gitu kan. Kalau misalnya extrovert kayak gimana juga gitu kan. Tapi kalau misalnya orang introvert itu tadi kan susah ngomong dan harus berpikir dulu. Tapi jangan harus ngomong ke aku nggak bisa ngomong karena aku introvert. Jangan langsung menjustifikasi diri kamu sendiri. Nah, masa kamu nanti harus kayak gitu terus? Harusnya kamu harus berpikir ya, harusnya aku juga harus berpikir nih, aku harus gimana sih, aku harus bisa lebih dari ini nih gitu kan. Aku seorang introvert, aku punya banyak opini di dalam otak aku yang harus aku sharing ke yang lain, aku harus ungkapkan ke orang lain. Nah, jadi harus bisa berpikir dan jangan langsung menjustifikasi diri kamu atau aku sendiri gitu. Karena misalnya kalau aku justifikasi aku diri sendiri, aku tidak bisa apa-apa nih, seharusnya dilakuin, dan mereka hanya stay di situ aja. Kalau misalnya kamu stay di situ aja, kamu bakal kayak gitu terus tanpa ada usaha. Kalau misalnya kamu introvert, kamu harus kayak gimana. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Sekali lagi kita harus mengerti yang namanya teori kepribadian, tipe kepribadian. Walaupun aku sendiri ngomong kayak gini, bukan dari jurusan psikolog, cuma jurusan BK, tapi setidaknya aku ini belajar dari banyak buku, terus kemudian di internet juga sih.
Di YouTube juga sih kadang aku suka suka apa namanya, suka ngelihat, ngebaca, ngedenger introvert dan extrovert itu kayak gimana sih. Bukan langsung kayak misalnya itu tadi, ngejustifikasi diri kamu sendiri. Aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa ngomong, nggak bisa bergaul sama dia, sama mereka, karena aku kan introvert. No, no, dan don't speak that. Karena kalau misalnya kamu kayak gitu terus, banyak orang introvert yang sukses. Misalnya nih ya, kamu tahu presiden kita siapa? Presiden Joko Widodo itu adalah orang yang introvert. Kalau kalian tahu, dia bisa sukses, dia bisa ngomong kan? Beliau bisa ngomong kan? Sorry, dia. Beliau bisa ngomong kan? Maaf. Bisa memimpin Indonesia ini. Nah, beliau juga introvert. Dari ketidakberaniannya, kemudian dia usaha untuk berani menampilkan dirinya sendiri untuk sharing opini dia ke orang lain. Jadi dia akan seperti beliau-beliau itu. Ada lagi siapa sih? Presiden Barack Obama. Oke, Barack Obama itu adalah seorang introvert juga. Kalian bisa lihat searching di Google ya. Karena aku juga baca sih sebenarnya. Kita lihat dari orang-orang yang besar, mereka bisa, kenapa kita enggak gitu kan. Jangan membuat apa namanya, embel-embel atau apa ya namanya, atau bersembunyi di balik kata introvert. No, karena aku sendiri juga introvert, tapi aku berusaha untuk improve dari diri aku yang kayak gini menjadi orang yang lebih berani lagi. Oke, lebih berani dan tidak menjustifikasi diri aku sendiri. Salah satunya itu. Yang paling penting adalah improve dari ketidakberanian itu tadi, kemudian menjadi seorang yang berani, dan tentunya ada usaha yang kuat untuk bisa seperti yang dia mau gitu. Jadi gitu teman-teman pembahasan kita kali ini. Aku agak canggung tuh gak sih? Karena aku sendiri juga kalau ngomong itu cepet banget. I don't know why. Tapi ya maklumin aja ya guys. Pertama kalinya aku juga siaran di sini. Aku bisa sharing ke kalian, seneng banget sih. Yang pastinya semoga nanti kedepannya aku bisa lebih luas ngomongnya dan bisa sharing lebih ke kalian tentang hal apapun itu. Kalau misalnya ada komen aja di bawah, nggak apa-apa guys. Saling belajar itu kan perlu, ya nggak sih? Ya udah gitu aja dari aku. Yang paling penting kita harus nge-improve diri kita sendiri untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dari segi yang apa, kemudian kita kita bisa loncat ke segi yang kita inginkan dengan tujuan yang baik. Gitu dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan siaranku malam ini. Semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.